Oke, perkenalkan saya Gregorius Satria Yuda Wicaksana kelas MIPA 1, nomor absen 13. Halo guys, Eh, perkenalkan nama aku Eduardus Aduda Wijaksono dari kelas 10 MIPA 2 absen 8. Halo guys, saya Michelle Kimberly Gunawan dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 25. Halo guys, perkenalkan nama saya Emmanuel Hans Cesar Melanco dari kelas 10 PS 2 absen 14. Nah, hai guys, apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat terus ya di masa pandemi yang belum berakhir ini. Nah, balik lagi nih sama kami di podcast kelompok 9. Kayaknya di podcast ini kami akan membawakan bahasan yang lebih seru dan enjoy. Widih, ketemu lagi nih kita di podcast. Iya nih, ketemu lagi. Apa kabar semua? kabarku baik, Shell. Kamu Kabarku gimana? baik Lele, kamu gimana? Kabarku baik juga, puji Tuhan. Lumayan lama nggak ketemu nih. Guys, aku mau nanya boleh nggak? Ya boleh dong, masa enggak ya kan? Cepet, tanya apa? Widih, makin galak aja nih Bang Hans. Kan kita ini materi agamanya sama kan ya? Nah, ada yang udah menguasai materinya belum? Yang tentang kristologi itu bukan sih? Iya benar. Kita Kita juga belajar materi itu. Emangnya kenapa Greg tumben nanya? Gini loh, jadi besok di kelasku ada ulangan dadakan. Nah, aku itu belum paham inti dari materi ini. Ada yang bisa jelasin nggak? Jadi intinya gini loh Greg. Kristologi itu tentang sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Kan ada tuh di Alkitab, kisah sengsara dan wafat Yesus dapat kita temukan dalam keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Masing-masing dengan caranya sendiri menampilkan kisah sengsara dan wafat Yesus. Masing-masing menampilkan secara berbeda sesuai dengan latar belakang mereka dan jemaat yang dituju. Bener tuh, kan ada ya. Ya intinya itu sih Greg. Paling besok kamu ditanyain seputar itu aja. Bisa lah Greg, masa enggak? Oke deh, makasih ya guys. Guys, kalian udah lihat berita di HP belum? Emang ada berita apaan di HP? Ini loh ada berita tentang pemerintah pusat yang mulai menyebarkan seluruh vaksin ketiga atau biasa disebut booster di Indonesia. Itu beneran ke seluruh Indonesia atau cuma daerah Jakarta aja? Pasti ke semua daerah lah, Grego. Gak mungkin pemerintah cuma nyebarin ke beberapa tempat. Ya, tapi itu vaksinnya boleh untuk kita yang nggak masih muda. Kan kalau kita udah tua pasti lebih cepat dapat vaksin ketiga. Oh, aku lihat di berita sih yang dapat vaksin ketiga cuma 18 tahun ke atas. Jadi kita nggak dapat. Loh, berarti kita nggak dapet ya vaksinnya. Tapi kita semua udah dapat 2 vaksin sih. Jadi masih termasuk aman. Tapi walaupun pemerintah udah menyebarkan vaksin ketiga, kita harus tetap menaati protokol kesehatan supaya pandeminya cepat berakhir. Oh, bener banget. Guys, kalian tahu nggak sih tentang vaksin dosis 3 yang sudah diberikan kepada guru-guru kita? Oh, yang waktu itu kita libur kan ya? Gara-gara guru-guru pada sibuk vaksin. Nah, iya itu. Emang kenapa, Shell? Kalau misal kita vaksin nih ya, emang dapat hadiah apa aja ya waktu kita udah vaksin? Hehe. Aduh, Shell. Kamu vaksin kok malah mikirin hadiahnya. Siapa tahu kan ada hadiah menarik. Bentar deh, setahuku di rumah sakit dekat rumahku bakal ngasih hadiah buat orang-orang yang sudah vaksin. Widih, lebay juga tuh. Iya tuh, menarik banget. Emang hadiahnya apa? Banyak nih, kalian kalau udah vaksin bisa dapetin masker, hand sanitizer, serta obat-obatan. Banyak juga ya. BTW, obat-obatannya emang fungsinya buat apa ya? Karena beberapa masyarakat banyak yang mengeluh sakit dengan berbagai macam varian seperti batuk, demam, dan lain-lain.
Maka rumah sakit juga ikut serta berbagi obat kepada masyarakat. Bah, keren juga ternyata ide dari rumah sakitnya. Emang kalau boleh tahu jenis obatnya obat apaan? Kayaknya sih jenis obat-obatan herbal gitu yang ada kandungan dari hebatikoksida atau lumut hati. Hah? Apaan coba lumut hati? Kayak pernah dengar. Itu loh tumbuhan yang memiliki sifat antivirus. Selain itu, beberapa lumut hati juga diketahui mengandung senyawa antibakteri, antifungi, bahkan senyawa lain yang bisa mematikan sel kanker. Wow, ternyata lumut dijalin sisi juga ya memiliki peranan dalam bidang kesehatan juga. Iya, betul banget. Wih, keren banget ya. Guys, BTW, kalian tahu nggak sih peranan kita sebagai generasi muda di masa pandemi ini? Nggak cuman sehat aja loh. Wah, emangnya ada peran apa lagi? Kita sebagai generasi muda juga memiliki peran untuk melestarikan budaya juga. Emang kalau boleh tahu itu budaya tentang apa? Kita ambil contoh simpel aja, salah satunya budaya artefak. Terus apa yang bakalan kita kerjain nih buat melestarikan budaya artefak? Nah, itu tuh aku masih bingung. Siapa tahu kalian ada yang ngasih pendapat juga gitu. Kemarin aku pernah baca di artikel tentang mainan wayang-wayang gitu. Cocok nggak sih buat kita lestarikan? Wah, ide bagus tuh, cocok banget. Apalagi di daerah kita yaitu Kota Solo sangat identik banget sama yang namanya wayang. Wih, keren banget idenya. Terus bahan pembuatannya gimana? Bahan-bahannya cukup simpel aja kok, cuma kardus, alat tulis, benang, gunting, bambu, dan lain-lain. Boleh juga tuh. Bahan-bahannya mudah dicari lagi kan? Bener tuh. Tapi cara buatnya gimana ya? Aku belum pernah bikin wayang dari kardus, jadi rada nggak paham gitu loh. Caranya gampang kok, nggak susah-susah banget. Kita harus potong kardus sesuai bentuk bola, lalu hias bagian tubuh wayang sesuai selera. Setelah itu, lubang kardus dan diikat dengan benang yang sudah disambungkan ke bambu sebagai penggerak. Wah, mudah banget sih ini. Iya, pasti bikinnya seru lagi kan. Iya, pastinya dong. Guys, bisa bantu ngerjain PR matematika. Aku nggak. Aku pusing banget Materinya tentang apa tuh, Gu? tentang trigonometri. Walah, coba tanya ke Edo. Dia kan yang jago matematika. Gimana gue soalnya? Jadi gini, diketahui segitiga ABC siku-siku, IB dan besar sudut C adalah 60 derajat. Jika panjang AC 12 cm, maka tentukanlah panjangnya. Oh gitu. Jadi ntar pokoknya hasilnya AB sama dengan 12 kali setengah. Jadinya 6. Ntar aku kasih deh jawabannya di kertas. Ntar kamu tinggal salin. Oh alah gitu. Thank you ya, Do. Pinter banget sih nih si Edo. Anjay. Iya dong. Beralih dari mat guys. Ingat nggak kita belajar bahasa Inggris tentang historical recount text? Oh iya, inget tuh aku. Oh iya tuh, itu pelajaran favorit aku. Emang itu tentang apa sih, Shell? Historical recontext? Historical recount adalah salah satu bentuk recount text yang isinya menceritakan peristiwa sejarah. Singkatnya, historical recount adalah cerita sejarah dalam bahasa Inggris karena yang diceritakan merupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Oh alah. Contohnya kayak gimana? Jadi kayak gini contohnya. 2 years ago, me and my family visited Borobudur Temple. We went to Borobudur Temple by car. We left our house at 9 o'clock. It took us 24 hours to arrive there. I arrived there at 9 o'clock the next day. Along the road, we saw many vehicles, unique house, prominent buildings. After we arrived at the Borobudur Temple, my dad went to buy tickets. After we waited him for a moment, we entered into Borobudur Temple area. Then we went up of the top of temple. Borobudur Temple was built at Budur village.
Magelang, Jawa Tengah by Shailendra Dynasty. Borobudur Temple is the biggest temple in the world. It has 504 statues and 1,400 reliefs. From the top of the temple, we can see such beautiful scenery. Me and my family went around the temple together. Finally, after having some visits, we should go to the hotel to stay and continue our holiday the next day. We felt tired that day, but we felt so happy to visit Borobudur Temple, which is well known as one of the greatest legacies Indonesia has ever had. I hope the temple can be loved by all of the visitors and the government. Wah, keren banget. Iya, keren banget. Untung kamu ke sana pas belum ada COVID. Ya tuh bener, cuman nggak apa-apa, kita syukurin aja ya. Terus kita harus jaga kesehatan agar kasus COVID tidak naik lagi. Guys, kalian udah lihat berita di HP belum? Emang kenapa? Ini loh, ada toko baju di mall yang ngeluarin produk terbaru, terus orang-orang pada ngumpul buat beli. Habis itu gimana ceritanya? Nah, bahayanya itu semua orang langsung pada pegang bajunya tanpa pakai hand sanitizer. Terus aku lihat video itu ada 2 orang yang bersin sama batuk-batuk tanpa pakai masker. Habis itu mereka langsung pegang baju tapi nggak pakai hand sanitizer dulu. Wah, serem banget sih itu. Tapi ada yang negur 2 orang itu nggak? Wah, kalau nggak ada yang negur bahaya banget tuh buat orang lain. Di akhir video ada yang negur kok, yang negur ibu-ibu lagi. Wah, kalau yang negur ibu-ibu udah pasti nggak bisa ngelawan itu. Ibu-ibunya tegas banget sih, jadi habis diomelin, 2 orang itu langsung pakai masker lagi. Tapi sekarang jadi orang emang harus tegas sih supaya nggak ada orang yang kayak gitu. Kalau nggak, pandemi nggak akan cepat berakhir kan. Setuju sih, walaupun yang negur lebih muda dari kita, tapi kalau itu demi kesehatan sih, manut aja. Setuju tuh. Oke, sekarang dapat tugas bahasa Indonesia nggak? Iya nih, kita semua dapat. Emang temanya tentang apa? Kita disuruh puisi tentang kesehatan sih. Terus kalau bisa katanya tentang pandemi corona biar bisa relate sama keadaan sekarang. Kenapa nggak lihat Google aja? Sebenarnya banyak sih, tapi kalau lihat Google rasanya kayak ada yang kurang gitu. Lebih baik buat puisi sendiri aja nggak sih? Kayaknya kayak kita harus mikir buat puisinya daripada lihat Google yang udah ada contohnya. Nah, betul tuh. Apalagi kalau sampai dinilai guru terus dapat nilai bagus tentang puisinya, ada rasa puas tersendiri gitu loh. Walah, gitu toh ternyata. Guys, BTW kalian masih senang belajar fisika nggak nih? Ya, aku sih enggak ya. Aku anak IPS. Tapi jujur aja, walau aku anak IPS, tapi aku juga suka kok sama mapel fisika. Hah, bisa gitu? Tumben rajin nih. Kan senang, bukan rajin. BTW, emangnya kenapa tuh kok tiba-tiba nanya? Ya nggak apa-apa sih, mau nanya aja. Ternyata kita semua masih suka belajar fisika. Terus materi apa sih yang terakhir ini kalian pelajarin? Kalau aku terakhir aku baca itu tentang usaha dan energi. Sama Sial. Aku juga belajar tentang itu. Bahkan itu materi yang lagi dipelajarin di kelasku loh. Oh, ternyata tentang usaha dan energi. Kalau bahasa gaulnya sih UDE. Mana ada singkatan gitu, ngawur. Ah, biasalah, Edo suka ngarang. Rapopo menase. Udah pada paham belum nih? Aku jujur aja belum. Maksudku gini, dari materi itu apa sih contoh dalam kehidupan nyata? Iya, sama aku juga gitu doh, belum ngerti. Wih, belum ngerti nih ceritanya. Iya, Greg, jelasin dong biar ngerti. Oke deh.
Jadi gini, usaha adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, saat Kuiperian mendorong meja, lalu mejanya diam, itu artinya usaha yang Kuiperian berikan hanya sia-sia karena si meja tidak berpindah tempat. Kalau atlet angkat besi mempertahankan beban di atas, berarti usahanya juga nol dong. Siap, benar sekali. Ada lagi jika ada seseorang memanggul beban di bahunya sambil berjalan, usahanya juga nol. Tahu nggak kenapa? Ah, masa sih, kan orang udah mengeluarkan gaya dan berjalan berarti kan berpindah. Jadi begini, kalau arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan, maka usaha nol. Terus apa kaitan usaha dengan energi, Hans? Usaha adalah perubahan energi. Jadi, misal ada benda bermassa awalannya diam, terus bergerak dengan kecepatan tertentu, maka ada usaha karena ada perubahan energi kinetik. Demikian juga jika benda bermassa berubah ketinggiannya juga mengalami usaha karena ada perubahan energi potensial. Aku baru inget dulu kita SMP pernah belajar tentang energi potensial dan energi kinetik. Kalau tidak salah, energi potensial sama dengan X kali gravitasi kali ketinggian. Sedangkan energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kuadrat kecepatan. Terus penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial disebut energi mekanik. Mantap kamu tuh. Tapi ada satu lagi, bahwa energi mekanik memiliki hukum kekekalan yang mengatakan bahwa energi mekanik sebelum sama dengan energi mekanik sesudah. Maksudnya bagaimana, Hans? Contoh nih, adikmu main perosotan. Sebelum adikmu merosot, adikmu masih diam. Artinya energi kinetik nol. Tapi energi potensial maksimal karena berada di titik tertinggi pada perosotan. Setelah adikmu merosot, energi kinetik bertambah. Namun karena ketinggian berkurang, energi potensial makin kecil. Di sini energi mekaniknya di setiap titik pada jalur perosotan adalah tetap. Wah, penjelasanmu keren banget, Hans. Aku jadi paham. Oh iya, aku juga pernah dengar istilah konservasif di materi usaha. Itu apa ya? Oh, itu yang dinamakan medan gaya konservatif. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya tidak bergantung pada lintasan, tapi bergantung pada posisi awal dan akhir benda. Widih, kayaknya kita bahas udah lumayan banyak nih. Aku jadi mulai paham. Iya nih, makasih ya guys. Siap, sama-sama. Siap, sama-sama. Kayaknya kita udah ngobrol lama nggak sih? Pada bosen gak ya yang nonton? Haha, bosen. Enggak lah ya, masa bosen. Ya udah, gimana kalau kita akhiri aja? Makasih untuk semua yang udah nonton. Sekian dari kami. Terima kasih. Makasih guys. Makasih, guys. Dadah. Iya, hai.